Cerita horor mudik terseram dari Lampung ke Bekasi. Jadi guys, kisah ini tuh lagi viral di RJ5 YouTube channel. Aisyah namanya. Saat itu dia masih kelas 2 SMK. Nah, dia berencana untuk pulang ke kampungnya di Lampung untuk mengambil ijazahnya. Awalnya biasa-biasa aja tuh, dia naik bus ya dari rumahnya di Bekasi lalu sampai ke Pelabuhan Merak, lalu naik kapal lah dia. Nah, pas dia naik kapal itu, tiba-tiba dia ngeliat keluar, loh kok gunung kembarnya ada 4 ya? Biasanya perasaan gue tuh ada 3 dah. Apa emang gue salah hitung apa gimana? Tapi ya udahlah, dia terus berjalan menuju ke rumahnya. Ketika dia sampai di rumah, semuanya berjalan normal-normal aja tuh. Lalu di situ dia diberi semacam air minum yang sudah didoakan karena memang Aisyah ini suka kesurupan kalau lagi di rumahnya. Selesailah tuh dia ambil ijazah, lalu istirahat sebentar dan dia pun pulang kembali menuju ke Jakarta. Nah, disinilah kejadian horor dimulai. Setelah sampai, lalu Aisyah mencari bis dong kayak biasanya loh. Tapi kok bisnya sama sekali nggak ada. Bener-bener nol tuh bis, nggak lewat sama sekali. Celingak kiri, celingak kanan, akhirnya Aisyah itu pergi ke flyover lah. Dia sana nunggu busnya. Nah, ketika lagi nunggu bus itu, tiba-tiba dia disamperin sama seorang kenek. Mau kemana dek? Gitu. Saya mau ke Bekasi nih mas. Oh ya udah naik bus kita aja, kebetulan bisnya itu ke Bekasi. Ya udah akhirnya Aisyah dibawa dan naiklah tuh dia bus. Tapi pas dia lihat bus itu, kok busnya kayak bus tua, udah gitu kumuh lagi. Tapi pas dia naik ke dalam, loh penumpangnya itu penuh dan rata-rata pada pakai kayak iketan kepala gitu. Aisyah milih duduk di depan di samping seorang ibu-ibu yang pakai kebaya dan dia itu bawa kayak koper hitam yang kopernya itu udah kayak jadul banget. Di situ ibu-ibunya juga bawa bungkusan kayak bungkusan tahu Sumedang tapi yang kayak bungkusannya itu udah jadul gitu loh zaman dulu. Nah, di situ ibu-ibunya juga kerap kayak begini nih gerakan tangannya nih. Aisyah bingung ya, itu ibu-ibu mungkin pegel apa gimana ya, kok sering kayak gitu. Tapi ya udahlah, dia duduk aja di samping ibu-ibu tersebut. Aisyah mulai hubungin pacarnya tuh, dia bilang kalau dia tuh udah naik bis yang rame banget sambil dia foto lah bus tersebut. Tapi tiba-tiba cowoknya itu ngabarin, loh kamu naik bis katanya rame, itu padahal penumpangnya kosong semua. Kosong gimana sih? Aneh nih pacar gue, udah pikir Aisyah. Ya udah Aisyah nggak pedulin, mungkin pacarnya bercanda apa gimana. Dia pun akhirnya berjalan dengan bis tersebut. Pacar ya terus-terusan ngubungin Aisyah kayak orang panik gitu ya. Kamu itu naik bus kosong kok, bilang penuh gimana? Hati-hati loh, nanti bisa dihipnotis. Tapi Aisyah mikir kosong gimana, difotoin lagi sama dia. Lihat nih orang bisnya penuh kayak gini. Nah, di tengah perdebatan sama pacarnya itu, tiba-tiba Aisyah ditawarin nih tahu yang dimakan sama ibu-ibu di sampingnya. Dok, mau tahu nggak? Oh, enggak bu, saya udah kenyang gitu loh. Aisyah sambil lihat juga ya ke belakang ya, kok ini bau amis apa ya? Oh, dia lihat itu ada orang bawa koper juga, kayak ibu-ibu tua gitu kopernya. Dan ada di sampingnya itu kayak kurungan ayam. Mungkin bau amis tersebut ada dari ayam. Jalan terus, Aisyah bingung ya, ini bus kok lewat mana ya? Kayaknya gue gak pernah lewat sini deh. Dia lihat itu banyak pohon pisang gitu dan kembali ada gunung kembar 4 rupa yang dia lihat pada saat perjalanan awal. Gue lewat mana nih kok? Sebenarnya gak pernah lewat sini gitu loh. Tapi ya udah Aisyah menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya hingga dia lewat tuh busnya dengan sebuah ada hajatan gitu ya, dengan suara gamelan yang sangat terdengar kencang. Nah, Aisyah terus perhatiin tuh hajatan tersebut. Di depannya seperti ada orang lagi main boneka-boneka yang bikin dia jadi merinding. Ini hajatan apa ya? Kok hajatan kayak serem begini? Dan gak lama, tiba-tiba masuk tuh pedagang karena emang lagi macet kondisinya ya. Pedagang itu masuk menjual hal yang sama seperti di ibu sebelah. Tahu Sumedang yang kelihatannya itu udah jadul banget. Bapak-bapak itu nawarin dagangannya ke Aisyah tapi ditolak. Lalu ibu-ibu yang di sampingnya itu nawarin lagi tahu Sumedang. Dok, kamu mau tahu nggak? Karena nggak enak mungkin terus-terusan nolak. Aisyah akhirnya ngambil tuh tahu lalu dimakan lah. Rasanya sih kayak normal-normal aja, tapi dia langsung ngantuk begitu makan tahu Sumedang tersebut. Di tengah rasa kantuknya itu, Aisyah ditanya lagi nih sama ibu-ibu di sampingnya. Dok, mbah kamu tuh udah wafat ya? Loh, ini orang kok bisa tahu dari mana gitu loh. Dan lagi-lagi si ibu itu nanya, kamu ini anak kedua ya sebenarnya? Lagi-lagi di situ Aisyah bingung, kok orang ini bisa tahu? Padahal dia sama sekali nggak cerita apa-apa ke ibu tersebut. Lalu akhirnya Aisyah pun tertidur. Nah, di tengah tidurnya itu, dia seperti mendengar ya, kayak keneknya itu lagi nagih-nagihin uang buat bayaran gitu loh. Dan Aisyah pun kebangun,
Lalu dia ngasih uang 50.000 dan dikembaliin sama keneknya 30.000 antara sadar nggak dan sadar. Loh, kok harganya murah banget ya? Kan harusnya nggak segitu. Dan ibu yang di samping tuh bilang, emang harganya segitu kok? Kenapa? Kamu kok kayak orang heran gitu? Perasaan saya harganya segitu deh bu. Emang segitu tarif dari Lampung ke Bekasi, ucap ibu tersebut. Aisyah yang bingung ya. Kan biasanya dia pergi bolak-balik ke Lampung ke Bekasi harganya nggak semurah ini gitu loh. Tapi ya udahlah, dia langsung buka handphone, ternyata pacarnya itu udah banyak ngubungin dan keluarganya itu udah pada panik. Takutnya Aisyah ini kenapa-kenapa karena takut ada kejadian kejahatan gitu loh. Dan Aisyah ini langsung diyasinin sama keluarganya di rumah agar dia itu dapat pulang dengan selamat. Nah, di situ juga lah ibu-ibu yang di samping itu tiba-tiba marah sama Aisyah, ngebentak-bentak. Cepat kamu pulang sekarang, kamu turun sekarang. Nah, ketika ibu-ibu itu marah, sosoknya itu berubah jadi warna mukanya tuh kayak merah gitu dan melotot. Aisyah tuh bener-bener serem dan dia tuh bingung sebenarnya gue ini ada di mana ya. Udah akhirnya dia turun aja dan ketika dia turun, di belakang itu kebetulan ada angkot nomor 11 di mana biasanya dia naik angkot nomor 11 itu di rumahnya. Kok gue udah sampai sini aja ya? Dan setelah kejadian itu, Aisyah dapat pulang dengan selamat. Tapi selama berminggu-minggu, dia terus dimimpikan didatangi oleh sosok menyeramkan dari ibu-ibu tua tersebut. Bahkan dia juga sering kerasukan sosok itu. Video lengkapnya ada di RJ5 YouTube channel.